Inilah resiko nasabah gagal bayar yang tidak merespon penagihan DC sama sekali. Mau ditelepon, SMS, WhatsApp, email, dan lain sebagainya. Ini saya alami sendiri ya di beberapa aplikasi pinjaman online. Simak video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas yaitu ada resiko jika kita tidak merespon sama sekali penagihan DC pinjaman online. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut nih teman-teman yang baru bergabung, tentunya bantu channel ini dulu berkembang ya dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan dukung channel ini, kawal channel ini untuk menjalankan program bebas hutang, karena program ini ingin saya adakan mudah-mudahan berjalan di tahun ini ya. Amin ya robbal alamin. Doakan semuanya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini ada risiko jika ada nasabah gaba yang memang tidak merespon penagihan sama sekali. Namun sebelum saya memberitahukan apa resikonya terlebih dahulu, di sini saya ingin memberitahu teman-teman terlebih dahulu cara kerja yang namanya debt collector pinjaman online. Debt collector pinjaman online ini, mereka itu diberikan tugas hanya mengingatkan teman-teman untuk melakukan pembayaran, bukan menagih secara langsung kan. Nah, di sini dia itu diberikan tugas oleh atasannya, teman-teman, selama 1 bulan untuk melakukan penagihan ke beberapa pengguna. Misalkan di sini ada contoh 100 pengguna misalkan. Nah, di sini mereka itu akan melakukan penagihan ke 100 pengguna itu, dan dari setiap penagihan-penagihan yang mereka lakukan, mereka itu akan memilih, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena di sini mereka itu akan mencari nasabah mana yang berpotensi akan melakukan pembayaran, nasabah mana yang berpotensi akan membayar, dan nasabah mana yang berpotensi yang memang tidak akan bayar. Nah, di sini ada beberapa kategori seperti itu. Jadi mereka itu akan memisahkan, teman-teman. Mereka itu melakukan penagihan secara random misalkan ke 100 orang. Mereka akan lihat nasabah mana yang memang merespon penagihan itu, membalas chat WhatsApp, mengangkat telepon, ataupun membalas email, dan juga membalas SMS seperti itu. Ataupun yang memang bahkan tidak pernah membalas chat WhatsApp, malah telepon diblokir, dan juga email tidak dibalas, SMS tidak dibalas. Nah, mereka itu akan memisahkannya, teman-teman, di dua itu dalam jangka waktu 1 bulan ini, teman-teman. Nah, dan siapapun yang memang merespon penagihan ini, nah mereka itu akan menargetkan nasabah ini, teman-teman. Menargetkan nasabah ini yang memang merespon penagihan di dalam waktu 1 bulan ini. Yang tidak merespon, maka dialah yang memang akan disisihkan ke dalam mungkin file berbeda ataupun backlist DC, bisa dibilang seperti itu. Nah, itulah cara sedikit kerja debt collector ya, teman-teman. Nah, di sini dalam jangka waktu 1 bulan ini, nah yang selalu merespon ini akan dijadikan target. Yang tidak merespon kan tidak dijadikan target. Namun yang tidak direspon ini akan dilemparkan lagi ke debt collector lain, teman-teman. Yaitu dengan bulan yang keduanya, teman-teman. Jadi mereka itu akan mengejar yang pertama yang memang merespon penagihan terus-menerus, teman-teman. Seperti itu. Kalau memang semua nasabah tidak merespon bahkan, nah si DC ini memang akan diberhentikan. Karena yang namanya DC kan itu tidak punya gaji, teman-teman. Mereka itu hanya memiliki uang insentif saja, teman-teman. Nah, dari kesimpulan cara kerja DC itu, berarti kalian paham apa yang memang harus kalian lakukan, teman-teman. Apakah kalian ingin menjadi nasabah yang memang digencar terus-menerus sama debt collector? Ataukah kalian mau menjadi nasabah yang memang menjadi blacklist sang DC, teman-teman, ataupun menjadi daftar hitam sang DC, walaupun memang bukan hanya dalam jangka waktu 1 bulan saja. Karena memang kalau teman-teman tidak merespon di 1 DC, penagihan DC, pasti ada DC lain yang memang akan melakukan penagihan terus-menerus seperti ini. Teman-teman juga tahu pastikan banyak sekali penagihan nomor-nomor yang berbeda. Itulah karena oh ini tidak diresponi oleh DC 1, dilempar ke DC yang kedua misalnya, tidak direspon lagi, dan dilempar lagi sampai DC yang ketiga. Ini ada jangka waktu tertentu, teman-teman. Sampai lama-kelamaan kalian itu akan memang menjadi nasabah yang memang tidak akan membayar sama sekali, ataupun memang gagal bayar, ataupun tidak berpotensi akan melakukan pembayaran. Ini menurut DC seperti itu. Nah, jadi jika kalian sudah paham di sini, kita lanjut apa resikonya, teman-teman.
Jadi kalian ini bisa memilih, kalian mau jadi yang mana, mau yang merespon ataupun tidak merespon, teman-teman. Sebenarnya menurut saya percuma saja walaupun kita merespon, teman-teman. Karena kita pun memang belum sanggup melakukan pembayaran, kan seperti itu ya. Belum ada uang. Kalau menurut saya, jangan direspon terlebih dahulu. Dan jika ada uang langsung saja bayar, seperti itu. Daripada kalian menambah masalah kalian sendiri ya. Karena di sini pastinya tekanan-tekanan dari DC itu jika kita respon itu akan semakin kita rasakan, akan semakin kita terima. Tapi kalau kita tidak respon itu akan semakin kita lupakan, teman, seperti itu. Nah, di sini pengalaman saya memang seperti itu. Saya tidak merespon sama sekali. Namun di sini memang ada risikonya. Jika kita tidak merespon sama sekali penagihan DC, berarti resikonya adalah kontak darurat akan dihubungi. Itu resiko yang pertama. Yang kedua adalah sebar data ataupun melakukan penagihan di luar kontak darurat. Itu pun kalau memang aplikasi pinjaman online-nya memiliki izin akses kontak ataupun memiliki kontak-kontak yang memang ada di handphone kita ya. Tapi kalau tidak, itu tidak akan terjadi, teman-teman. Tapi pengalaman saya, karena memang aplikasi-aplikasi yang saya gunakan ternyata memiliki izin akses kontak, mereka itu melakukan penagihan ke luar kontak darurat. Tapi itu hanya melakukan penagihan saja, hanya ke beberapa saja yang memang sering saya hubungi juga, teman-teman. Hanya melakukan penagihan ke 2 kontak saja, teman-teman. Di luar kontak darurat, seperti itu. Itu sih resikonya, teman-teman. Menurut saya resiko seperti ini tidak berat, teman-teman. Karena kalau kita memang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kita itu tidak akan pernah yang namanya sebar data seperti pinjol ilegal, teman-teman. Kalau pinjol ilegal mungkin bisa sampai ke foto-foto galeri, ataupun bahkan kita dibuatkan grup, di jelek-jelek dan lain sebagainya. Tapi kalau yang legal itu tidak akan sama sekali, teman-teman. Hanya melakukan penagihan ke kontak ataupun luar kontak darurat saja, kontak yang ada di handphone kita saja, Bu. Walaupun mereka itu melakukan pengancaman juga, tapi itu sebenarnya bohong, teman-teman. Kalau pengancaman seperti itu. Karena kalau yang namanya data pribadi seperti KTP itu ada yang namanya Undang-Undang PDP, teman-teman, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memang tidak boleh disebarluaskan tanpa izin dari pemilik, teman-teman. Kalau mereka menggunakan data-data pribadi seseorang itu ada hukum pidananya, teman-teman, seperti itu. Itu sedikit sih informasinya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalian bisa simpulkan sendiri apa yang harus kalian lakukan, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.